warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hadi, SPDI, asal sekolah dari SDN Lenteng Agung 03, Jakarta Selatan. Sekaligus mahasiswa PPG PAI dalam jabatan tahun 2025 batch 3 LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 4250013119. Pada kesempatan ini saya akan berbagi praktek mengajar dengan materi surah Al-Alaq pada kelas 3 SD. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk semangat. Ya, semangat. Setiap hari kita harus semangat. Sebelum kita bersemangat, mari kita khusyuk, kita membaca doa. Kita baca doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Siapa ketua kelas? Wakilnya siapa? Nah, silakan wakilnya untuk memimpin doa. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anak, pada pagi hari ini sebelum Bapak akan memaparkan materi yang bertentangan dengan surah Al-Alaq, kita akan absen dulu. Siapa yang tidak hadir, Bapak akan absen dulu. Ya. Baik anak-anak sekalian, pada hari ini materi kita adalah apa? Asyik belajar surah Al-Alaq. Ini kita akan menggali wahyu dari Allah yang pertama. Surah Al-Alaq ini adalah surah yang paling pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang tahu turunnya di mana? Hah? Turunnya di Gua Hira. Pertama kali turun surah ini turunnya hanya 5 ayat. 5 surat mah banyak. 5 ayat turunnya. Ada yang hafal enggak? Ada yang hafal? Coba kamu berdiri. Hafal ya, coba dari bismillah. Kita dengarkan.
Ayo kita beri tepuk tangan kepada teman kita. Ternyata tak lancar membaca surah Al-Alaq. Sebelum kita lancar, kita tahu dulu tujuan belajar kita pada pagi hari ini. Ya, kita tujuan yang pertama membaca Al-Alaq ayat 1 sampai 5 dengan lancar. Tujuan yang pertama. Yang kedua, nanti kita menulis dan menghafal surah Al-Alaq. Menulis dan menghafal. Kemudian nanti kita akan belajar hukum bacaan surah Al-Alaq. Ya, hukum bacaannya yaitu qol-qolah. Ya, sudah ada yang pernah dengar belum? Sudah ya, qol-qolah. Sudah? Nah, yang terakhir nanti kita simpulkan pesan dari surah Al-Alaq tersebut. Ya. Selanjutnya kita akan membaca surah Al-Alaq. Tadi Bapak buat kelompok kanan dan kelompok kiri. Ya, kelompok kanan dan kelompok kiri. Dimulai dari kelompok kanan semuanya. Dari mulai bismillah Bapak baca bismillah dulu, kemudian kalian ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Lima ayat yang turun dahulu pertama kali di dua ya, itu surah Al-Alaq. Udah lancar belum bacanya? Belum? Oh, kita ulang lagi bacanya ya, bareng-bareng ya. Yang tadi Bapak baca kalian ikuti ya, supaya bacanya benar. Ayo kita ulang lagi, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi rabbikal ladzi khalaq. khalaqal insana min 'alaq. Alladzi 'allama bil qalam. Insana ma lam Belajar belum? Ada yang berani nggak maju ke depan? Yang laki sekarang. Ada yang berani maju ke depan? Tunjukkan ke temannya bahwa saya bisa. Coba. Coba, bisa nggak? Tunjukkan ke temannya. Udah bisa? Karena ini udah
Nah, ya, ini dikelompokkan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Banyak yang menyangka Bapak akan menyuruh dari kelompok 1. Tidak, Bapak nyuruh dari kelompok 5 nih. Yang lain mendengarkan, menyimak, ya. Yang lain menyimak. Yang kelompok 5 ini membaca surah Al-Alaq. Oke? 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 Ayo, Bapak hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Selanjutnya di kelompok 1, Bapak langsung kelompok 1. 1, 2, 3. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min Iqra wa rabbikal akram, alladzi 'allama bil insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Kemudian di kelompok yang tengah-tengah ini masuk ke kelompok sebelah sini. Nah, berarti masuk sini. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min Iqra wa rabbukal alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam Shadaqallahul azim. Bang, ngomong yang terakhir. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil insana ma lam ya'lam. Sekarang seluruhnya semangat ya, seluruhnya. 1, 2, 3. Berarti ada berapa ayat surah Al-Alaq? Ada 5 ayat. Sekarang kita telusuri terjemahannya. Terjemahan surah Al-Alaq.
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia menciptakan manusia dari segumpal. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah Tuhanmu lah yang maha. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan pena. Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Itu terjemahan dari surah Al-Alaq 1 sampai 5. Nanti kita akan belajar bagaimana cara membedakan atau mencari hukum tajwidnya di dalam surah Al-Alaq. Tajwidnya di dalam surah Al-Alaq. Nah, Bapak fokus nanti hukum tajwidnya yaitu qalqalah. Ada yang pernah dengar nggak qalqalah? Ada yang belum pernah dengar belum qalqalah? Ada berapa sih huruf qalqalah? Ada yang sudah pernah dengar belum? 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 Baik, nanti nih kita akan belajar mengenai surah Al-Alaq, yaitu hukum bacaannya, ya tajwidnya, yang berkenaan dengan qalqalah. Berkenaan dengan qalqalah. Nah, kita harus kenal dulu qalqalah itu apa. Ya, qalqalah itu adalah getaran, paham getarannya? Getaran suara pada huruf tersebut dalam nadikan. Ya, qalqalah itu dibagi menjadi 2. Ya, ada 2 qalqalah itu. Ada qalqalah sughra, ada qalqalah sughra. Ada qalqalah sughra, ada qalqalah sughra. Apa qalqalah sughra? Qalqalah sughra itu adalah pantulan ringan di tengah kata. Pantulan ringan di tengah kata. Qalqalah sughra, pantulan kuat di akhir kata. Pantulan yang sangat kuat di akhir kata. Nah, kita kenal dulu hurufnya. Hurufnya ada berapa? Ada berapa? Ada berapa? Ada 5. Hurufnya ada 5. Pensil dan pulpennya diletakkan lagi. Ya, kita lanjut lagi belajar hukum bacaan qalqalah. Pensil dan pulpennya diletakkan. Sekarang fokus dulu kepada tajwid qalqalah yang ada di surah Al-Alaq. Hukum di hurufnya nih, hurufnya ingat: jim, dal, to, qaf, ba, ju, di, to, ko. Ba, ju, di, to, ko. Supaya kalian cepat menghafalnya. Baju di toko. Baju
jim dal to ko. Ya. Apa? 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 Baju di toko. Jindal koko. Ya, kol-kola itu dibagi menjadi dua. Kol-kola sugro dan kol-kola sugro. Apa? Kol-kola sugro dan kol-kola sugro. Kol-kola sugro adalah pantulan ringan di tengah kata. Kol-kola sugro pantulan kuat di akhir bacaan. Coba kita lihat contoh-contoh kol-kola. Nah, contoh-contoh kol-kola. Kita beri contoh kol-kola sugro dulu nih. Kol-kola sugro. Tadi apa kol-kola sugro? Pantulan kecil di tengah-tengah kalimat atau kata. Hurufnya ba, jim, dal, to, ko. Hurufnya itu hurufnya sukun kalau di tengah-tengah kata. Hurufnya mati. Kalau di tengah-tengah kata hurufnya mati. Coba lihat yang di depan. Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra. Mantul tidak? Di tengah-tengah atau di akhir kata? Di tengah-tengah kalimat atau tengah-tengah kata. Ini dinamakan kol-kola sugro. Paham ya? Kol-kola sugro. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di tengah-tengah atau di akhir? Tadi apa namanya kalau di akhir kata? Kol-kola Kol-kola paham dong? Sudah paham dong? Sudah ya? Sudah paham ya? Asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya Al-Quran itu. Al-Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nih sebabnya. Ya. Sebab itu adalah sebab-sebab turunnya Al-Quran. Ya, sebab turunnya surah Al-Alaq 1 sampai 5 diturunkan saat Nabi Muhammad berkhalwat di Gua Hira. Ya. Malaikat Jibril datang dan menyuruh Nabi Muhammad membaca. Ya. Iqra. Sampai tiga kali diminta sama malaikat Jibril. Iqra. Sampai-sampai Nabi menjawab, ma'ana biqori, aku tidak bisa membaca, aku tidak mampu membaca. Disuruh tiga kali, Iqra, bacalah, Iqra, bacalah. Ketiga kalinya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Setelah 3 kali diminta, Nabi akhirnya mengikuti bacaan wahyu pertama. Peristiwa ini menandai awal kerasulan Nabi. Kerasulan Nabi di umur berapa Nabi menjadi rasulan Nabi?
di umur 40 Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Berarti Nabi itu berdakwah menyebarkan agama Islam hanya berapa tahun? Hanya 23 tahun. 23 tahun Nabi menyebarkan agama Islam sampai tersebar ke seluruh dunia. Luar biasa ya. Sampai ke Indonesia. Terakhir pesan pokoknya surah Al-Alaq. Pesan pokoknya pertama, perintah membaca dan perintah belajar. Tuh, pesan pokok yang pertama di surah Al-Alaq. Perintahnya kita diperintahkan oleh Allah untuk membaca dan banyak-banyak belajar dengan sungguh. Perintah yang selanjutnya, pentingnya kegiatan membaca. Karena kata ulama ada yang mengatakan seperti ini, al ilmu sayyidun wa kitabatu qayyidun. Yang artinya ilmu itu bagaikan binatang buruan. Ilmu itu bagaikan binatang wa kitabatu, dan tulisannya itu, tulisan dari ilmu itu adalah sebagai pengikat. Kalau kita ibaratkan adalah binatang buruan. Ya, ilmu tidak bakalan kabur kalau kita tulis. Ilmu tidak akan hilang kalau kita tulis. Dan binatang buruan tidak akan kabur kalau kita ikat. Ya, burung tidak akan kabur kalau kita masukkan ke dalam sangkarnya. Coba kalau dilepas lagi, kabur nggak? Ya. Selanjutnya pesannya, pena sebagai alat mengembangkan pengetahuan. Pena untuk pena yang kita pegang, pulpen, pensil yang kita pegang untuk mengembangkan ilmu pengetahuan kita, agar ilmu pengetahuan kita tetap ada di dalam buku. Nanti sewaktu-waktu kalau kita lupa, kita bisa baca bukunya, kita bisa baca ya tulisan-tulisan kita. Yang selanjutnya, pesan pokoknya, membaca adalah kunci pengetahuan. Jendela dunia itu adalah membaca. Dengan membaca kita bisa tahu bagaimana dunia ini. Ya, kita tidak perlu ke Amerika. Ya, karena sudah ada internet yang kita baca. Tinggal diketik Amerika Serikat, keluar internet. Ada petanya, di sini kota Washington, di sini kota New York, di sini kota apa lagi? Miami, Chicago, ya macam-macam, Texas. Itu ketahuan di internet. Kita harus ke sana. Ya, ini karena faktor kita membaca. Ya, Allah yang terakhir, Allah adalah Maha Mulia. Ya, kenapa Allah Maha Mulia? Ya, di situ diterangkan Allah Maha Mengetahui. Ya, Allah Maha Mengetahui. Dengan segala kemuliaannya, apa-apa yang kita tidak ketahui, Allah tahu. Ini pertemuan selanjutnya.
bagaimana caranya menghafal surah Al-Baqarah. Ya, kita akhiri dengan membaca kafaratul majlis. Apa ya kafaratul majlis? Ya, yang kita baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Akhiri pertemuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.